rotinya jadi keras gini ya kalau udah dingin? Oke Google, rekomendasi roti bakar dan kukus terenak di Jogja. Pemirsa, pernahkah Anda memakan roti bakar namun menjadi lebih keras ketika disantap saat sudah dingin? Hal ini sering kita alami ketika membeli roti bakar pada malam hari, kemudian kita sisakan untuk dimakan keesokan harinya. Saya jadi penasaran deh, apakah ada roti bakar yang tetap nikmat dimakan setelah didiamkan semalaman? Setelah saya mencari-cari di Google, di GoFood, GrabFood, dan sejenisnya, saya menemukan satu usaha roti bakar nih. Namanya ada Pandawa 5. Dari ulasan-ulasannya sih, katanya mereka menawarkan roti yang empuk dan lembut. Katanya ya, roti mereka akan tetap enak dimakan walaupun sudah dingin. Varian rasa yang ditawarkan pun sangat beragam dan semakin menarik perhatian saya tentunya. Dan rupanya, mereka tidak hanya menjual roti bakar tetapi juga roti kukus yang mereka produksi di pabrik mereka sendiri loh pemirsa. Apakah Anda jadi penasaran? Apakah klaim tersebut benar? Dan apakah ada rahasia di balik produk berkualitas tersebut? Mari ikuti saya ya. Bisnis roti bakar yang saya datangi ini berlokasi di daerah Sedayu, Surobayan, Kabupaten Bantul, dengan nama usaha roti Pandawa 5. Bisnis ini rupanya telah berdiri sejak tahun 2011 silam dan hanya diawali dari usaha gerobak. Lambat laun, bisnis ini pun semakin berkembang hingga bisnis roti Pandawa 5 ini telah memiliki 10 gerai yang tersebar di Yogyakarta. Selamat siang Mas. Selamat siang. Bener ini dengan roti Pandawa 5? Ya, benar sekali. Boleh saya ketemu sama ownernya nggak? Oh, kebetulan saya sendiri. Oh, Masnya ownernya? Ya. Oh, sebelumnya kenalin, saya Dava Dindra dengan Mas siapa? Saya Aam. Oh, dengan Mas Ham. Ya. Jadi gini Mas, saya itu adalah salah satu penggemar roti bakar. Oh, terima kasih. Dan saya udah banyak coba roti bakar di Yogyakarta. Dan itu hampir notabene sama semua gitu Mas rasanya. Kebanyakan tuh teksturnya dan varian rasanya tuh sama aja gitu. Jadi saya tuh orangnya mudah bosen. Dan akhirnya saya memutuskan untuk explore dan akhirnya saya nemu roti Pandawa 5 ini. Saya menemukan roti Pandawa 5 ini berdasarkan review dari orang-orang dan saya juga cari di Google Maps dan top rekomendasinya kebetulan roti Pandawa 5. Jadi saya memutuskan untuk langsung ke sini. Apa beneran Mas? Saya mau nanya, roti Pandawa 5 itu memang selembut itu ya? Ya, kalau kata orang-orang yang biasa beli dan juga banyak yang sudah repeat order ya seperti itu. Salah satu keunggulan roti bakar Pandawa 5 itu di lembutnya kata orang. Oh iya Mas. Dan juga kalau kita diemin semalaman sampai pagi itu masih bisa dimakan, masih empuk gitu teksturnya. Wah, saya jadi penasaran nih. Oh, kebetulan pagi ini kita bikin untuk tester sarapan sih. Kalau Masnya mau nyobain sekalian silahkan. Boleh dicoba Mas? Boleh. Oke. Jadi pemirsa, kali ini kita akan coba tester dari roti Pandawa 5. Ada varian spesial yaitu strawberry dan coklat. Bener Mas? Bener. Kita akan buktikan langsung dari segi tekstur dan keunikan rasa dari roti Pandawa 5 sendiri. Saya coba ya Mas? Silakan. Itu kebetulan untuk varian kukus. Oh, kukus ya? Oh ya, ini varian kukusnya? Ya. Oke, baik. Bagaimana rasanya? Wow, memang selembut itu pemirsa. Jadi saya sudah membuktikan sendiri berdasarkan review dari orang-orang dan memang selembut itu rotinya. Ini kalau boleh tahu keunikan rasanya dari Pandawa 5 ini memang seperti ini ya Mas? Dari variannya, dari tekstur lembutnya. Kalau berdasarkan dari banyaknya repeat order, customer yang cerita ke saya, ke teman-teman lain juga, kelebihan roti bakar Pandawa itu adalah rotinya lembut, toppingnya melimpah,
selama dia masih di dalam kotaknya, beli pagi dimakan sore masih enak, beli malam dimakan besok sore masih enak. Masih lembut juga. Masih lembut. Wow. Yang penting masih di dalam kotak. Oke. Tidak ditaruh di piring gitu, seperti itu. Tidak kena angin-angin gitu lah Ya. intinya Mas. Oke Mas, saya penasaran nih Mas. Roti dalam kondisi mentah sebelum dimasak ini, katanya sih yang saya dengar dari orang-orang, Pandawa ini sudah nyuplai roti sendiri ya? Dan Ya. udah punya produksi roti sendiri? Ya. Kita untuk produksi sendiri memang kita produksi sendiri untuk outlet-outlet Pandawa yang ada di Jogja. Kalau Masnya nanti pengen lihat dapur produksinya, saya antar. Wah menarik tuh Mas. Saya juga jadi penasaran nih mau ngintip bagaimana dapur produksi dari Pandawa 5 sendiri. Boleh kita tengok Mas? Boleh, silakan. Oke. Rotinya taruh sini dulu aja. Ya, mari Mas Deva, saya Mari, Mas. tunjukkan. Oke, jadi sebelumnya saya mau nanya juga nih Mas. Dari awal Pandawa ini berdiri memang pabrik ini sudah ada begitu? Oh tidak, dulu awalnya kita juga cuma jualan pakai gerobak biasa, kayak itu di jalan. Roti kita juga minta dari pabrik yang lama, story seperti itu. Sudah jalan bertahun-tahun sampai akhirnya kita mencoba ingin membuat roti sendiri. Ayah pulang. Paket. Waduh, kuman-kuman tersebar di mana-mana. Nah, Baru Dettol Spray, cara baru lindungi keluarga. Waspada kuman di rumah kita, kuman di semua perabotmu. Semprot kuman di sini di sana, semprot dengan Dettol Spray. Kuman hilang, keluarga terlindung. Satu spray untuk semua permukaan. Dettol Disinfektan Spray, praktis lindungi keluarga. Dettol Spray. Mari Mas Deva, saya tunjukkan langsung tempat dapur produksinya roti Pandawa 5. Tapi sebelumnya tolong dipakai ini dulu ya, buat steril, jaga rambutnya biar nggak jatuh ke adonan. Jadi memang untuk kesterilnya sendiri itu memang diperhatikan ya Mas di sini? Ya, karena itu sebagai salah satu quality control dari saya untuk menjaga kualitas roti Pandawa. Oke. Coba tanyakan kenapa roti Pandawa ini berbeda dengan yang lain, yaitu tadi quality controlnya saya jaga langsung. Apa yang memang harus dilakukan itu sebisa mungkin saya yang mengawasi. Oh, jadi seperti yang coba bisa lihat sendiri ini pakai susu kita untuk pembuatan bahan baku roti bakar. Oke Mas, jadi setelah kita lihat roti pengolahan dari barang mentah ini nantinya untuk distribusinya itu gimana Mas? Atau mentah langsung dikirim atau gimana? Ya, setelah jadi nanti kan dikemasi terus distribusi sendiri langsung pakai kendaraan kita distribusi ke outlet yang ada di Jogja. Di Jogja, baik. Oke, jadi memang dari step barang mentahnya sampai mengembang itu di pabrik ini gitu? Ya, seperti itu. Oke, jadi sebelumnya saya mau nanya juga nih Mas, dari awal Pandawa ini berdiri memang pabrik ini sudah ada begitu? Oh tidak, dulu awalnya kita juga cuma jualan pakai gerobak biasa, kayak itu di jalan. Roti kita juga minta dari pabrik yang lama, story seperti itu. Sudah jalan bertahun-tahun sampai akhirnya kita mencoba
ingin membuat roti sendiri, karena dasar itu kalau roti ngambil pabrik yang lama itu satu kualitas kontrol kita tidak bisa jaga, kualitas roti yang kita inginkan itu sering tidak dapat karena kan juga berikut dengan penjual roti yang lain seperti itu. Dan kemudian yang membuat saya mantap untuk bikin roti sendiri ya yang paling utama sebenarnya supply itu terjaga, yang kedua quality control. Nah itu yang sering kalau ambil dari tempat lain itu kita tidak dapat, kadang pengiriman roti terlambat, apalagi kalau musim hujan itu sering telat gitu. Jadi alhamdulillah saya bikin roti pagi. Jadi memang dari awal ini berdiri pun, maksud saya Roti Pandawa ini berdiri dari yang awalnya disuplai sekarang sampai punya sendiri, pabrik sendiri, akhirnya memutuskan untuk lebih mengutamakan kualitas produk roti sendiri gitu Mas. Jadi kayak kita dari Pandawa 5, Mas dari Pandawa 5 mengutamakan untuk mempertahankan tekstur roti yang pertama, terus rasa yang membedakan roti ini juga olahnya di sini kayak gitu, ingredients-nya juga gitu. Oke. Good. Jadi kenapa roti bakar Pandawa itu berbeda dengan yang lain? Yang paling terlihat itu sebenarnya jadi aftertaste setelah roti dibakar, disajikan sama konsumen, bukan hanya sekedar dimakan langsung habis, bukan. Tapi kita bisa menggaransi ketika beli roti bakar siang, dimakan malam pun masih enak. Beli roti bakar malam, dimakan sampai besok siang pun masih enak. Oh, sama kayak yang saya tanyakan di awal tadi ya? Iya, itu yang membedakan roti bakar kita dengan tempat lain. Karena kita memang bahan bakunya juga tidak aneh-aneh, kita pakai kualitas yang terbaik yang ada di pasaran Jogja saat ini, itu yang saya gunakan. Baik Mas. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Khotib, bahwasanya proses produksi roti ini dimulai dari peracikan bumbu dan pembuatan adonan, kemudian dilanjutkan dengan pencetakan dan juga pengovenan adonan tersebut. Dari serangkaian proses pembuatan yang diceritakan oleh Mas Khotib, saya jadi penasaran nih dengan tekstur yang dihasilkan oleh roti tersebut, dan kebetulan juga Mas Khotib menawari saya untuk mencicipi roti tersebut. Setelah udah jadi kayak gini nih, tadi kan saya udah sempat nyobain varian roti kukus nih, yang taro sama green tea ya kalau nggak salah tadi. Kalau sekarang kita balik lagi ke gerai, saya mau nyoba lagi dong Mas kalau boleh. Saya mau nyoba varian yang bakar, mungkin ada varian rasa best seller dari Pandawa 5 sendiri. Boleh kita ke sana? Boleh. Baik. Kebetulan tempatnya kan cuma di sebelah sini. Setelah proses tadi, roti-roti tersebut akan didistribusikan dan diolah dengan topping yang beraneka ragam dan pastinya lezat pemirsa. Setelah dari bagian produksi, kita langsung ke bagian penjualan, di outletnya langsung. Baik. Ini sudah dibuatin langsung. Menu bestseller dari salah satu menu bestseller dari roti bakar Pandawa 5 adalah green tea taro. Silakan Mas Dava cobain. Baik. Boleh kita sambil duduk Mas? Silakan. Saya taruh dulu. Kalau di sini boleh kok ini dilepas. Oh, udah dilepas juga Mas? Ya, nggak apa-apa. Oke, panas ya. Baik pemirsa di rumah, saat ini sudah ada varian baru dari Pandawa 5, yaitu ada varian tahu dan green tea. Ini adalah salah satu menu best seller dari Pandawa 5, bener Mas? Ya. Dan yang varian yang akan saya coba ini adalah varian dari roti bakarnya. Setelah tadi di segmen awal kita sudah coba roti kukusnya, sekarang kita bakal coba roti bakarnya. Saya coba ya Mas? Ya, silakan. Memang berdasarkan apa yang saya lihat di review dan apa yang saya cari di Google itu memang benar nyata adanya. Teksturnya benar-benar lembut sekali. Dan juga yang kedua, poin plus dari Pandawa ini adalah tidak pernah pelit topping, ya Mas ya. Toppingnya melimpah, ekstra. Wah, ini sampai lumer-lumer pemirsa. Terakhir, Pandawa 5 istimewa. Roti bakar Pandawa 5 ini memang dapat dibilang berbeda dengan usaha roti bakar lainnya. Mereka selalu menciptakan varian rasa baru untuk dicantumkan di menu mereka loh. Apalagi ketika ada sesuatu yang sedang viral nih. Pandawa 5 kadang memiliki ide untuk varian rasa baru dari suatu yang viral tersebut.
Salah satu varian yang mereka buat adalah varian rasa BTS. Bagaimana? Penasaran dengan varian rasa BTS dan cara mereka menciptakan rasa tersebut? Jangan kemana-mana ya, tetap ikuti Life Changer setelah jeda pariwara berikut ini. Menggunakan nama yang mirip-mirip, tetapi memang bukan. Kebetulan di kami ada blueberry, ada taro, dan susu. Artinya kalau disingkat menjadi BTS. Oh, menarik. Gitu. Jadi artinya kita buat menu baru dengan BTS, minimal ketika orang mencari program BTS yang inginnya ke sana, kita terpromosikan di atas. Mau lebaran, tapi wajah masih kusam. Nih, aku ada solusi buat kalian. BBcation dari Batrisya Herbal, dijamin tambah pede dan glowing seharian. Jadi, di BBcation dari Batrisya mengandung bahan alami yang menutrisi kulit dan diformulasikan secara ringan sehingga nyaman untuk digunakan setiap hari. Dilengkapi dengan sunscreen SPF 35 PA+++ yang membantu melindungi kulit wajah dari paparan sinar UVA dan UVB. Batrisya Herbal, kebaikan alam untuk kita. Tak hanya memiliki toko offline, Roti Bakar dan Kukus Pandawa 5 pun mengikuti pasar digital yang telah berkembang dan dapat diakses melalui aplikasi online. Di aplikasi online, kata Mas Najib selaku co-owner, Roti Pandawa 5 sendiri telah go online sejak tahun 2017, sehingga kini nama mereka telah berada di atas pencarian dan lebih mudah ditemukan oleh konsumen. Hal itu juga yang membuat Pandawa 5 tetap eksis meski berada di tengah krisis pandemik. Malah, penjualan mereka di aplikasi online cukup mendominasi. Pandawa 5 sendiri menawarkan 150 jenis varian rasa beserta 2.175 kombinasi yang dapat dipilih oleh calon pembeli. Melihat banyaknya review dan juga pelanggan, saya jadi penasaran dengan tanggapan mereka tentang Roti Bakar dan Kukus Pandawa 5 ini. Sehingga saya pun menanyai beberapa pelanggan yang sedang mampir di outlet Pandawa 5 cabang Nologaten untuk menanyai beberapa pelanggan yang ada di gerai tentunya. Selamat siang, Mas. Siang, Mas. Dengan Mas siapa? Mas Danar. Dengan Mas Danar. Mas Danar, seberapa sering Mas Danar beli roti Pandawa 5? Bisa saya itu sering belinya tuh 3 sampai 4 kali lah dalam seminggu. Dalam seminggu, oke. Apa sih yang membuat Mas Danar tuh selalu beli roti di sini? Roti di sini tuh ya beda dari yang lain, Mas. Oke. Teksturnya tuh lembut. Teksturnya lembut. Dan tuh bisa kalau misalnya malam nggak habis, saya makan di paginya tuh masih sama aja. Masih bisa dimakan, Iya. masih terjaga gitu. Iya. Varian favorit Mas Junior apa? Sosis abon. Sosis abon. Ya. Oke. Makasih, Mas. Ya. Selamat siang, Mas. Dengan Mas siapa? Yang Mas bisa panggil aja Sunsun ya, Mas. Oh, dengan Mas Sunsun. Mas Sunsun, dalam kurun 1 minggu bisa beli berapa kali sih di Pandawa? Lumayan sering sih, Mas. Bisa tiap weekend tuh bisa beli. Oh, tiap weekend selalu Iya. beli di sini? Iya, hampir. Apa sih yang buat Mas Sunsun selalu beli roti bakar di sini? Sebenarnya alasannya lu tuh lebih ke rasanya, Mas. Rasa dari rotinya itu lebih ke empuk daripada roti bakar lain. Oh, gitu.
Untuk varian nih, varian sendiri dari Mas Sunsun favoritnya apa kalau beli di sini? Sebenarnya banyak mas, cuman lebih ke yang paling favorit nomor satu tuh marshmallow. Marshmallow. Ya. Oh, jadi paling doyan beli marshmallow di sini ya? Iya marshmallow. Oke, makasih Mas. Oke mas, makasih mas. Mendengar respon konsumen soal produk Pandawa 5 ini, saya meyakini tak hanya kualitas yang sangat baik yang dimiliki roti Pandawa 5, tetapi juga bagaimana cara mereka memasarkannya hingga dikenal oleh banyak orang seperti saat ini. Tapi sebelumnya saya masih penasaran nih Mas tentang strategi marketing Pandawa sendiri, ada nggak sih? Kayak saya masih mau nanya-nanya, mau gali lagi tentang strategi marketing Pandawa, boleh nggak? Oh, boleh. Nanti untuk bagian strategi marketing, branding, dan juga sosial media, nanti masnya langsung ketemu sama adik saya. Juga sama-sama owner Pandawa, tapi memang kita berbeda. Kalau saya bagian produksi dan juga distribusi, kalau adik saya itu bagian marketing, bagian branding, bagian sosial media. Nanti silahkan temuin adik saya. Oh, jadi saya untuk menanyakan pertanyaan ini lebih fokusnya ke sama adiknya Masnya gitu. Lebih spesifik dan lebih pas yang jawab adik saya. Baik, terima kasih Mas sudah diizinkan ke sini. Nanti saya juga bakal bincang-bincang lanjut dengan adiknya Mas Aam. Ya, silakan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Life Changer. Rupanya, untuk masalah marketing dihandle full oleh adik dari Mas Aam, yakni Mas Najib. Mas Aam pun merekomendasikan saya untuk berbicara langsung dengan adiknya, Mas Najib, yang katanya memiliki segudang strategi pemasaran untuk bisnis Pandawa 5 ini. Kalau dari Pandawa sendiri nih, ada nggak sih strategi marketing tertentu, apalagi di situasi kayak gini? Untuk strategi secara khusus memang kita mengikuti arus apa yang sedang tren di online. Pertama memang mungkin generasi penjualan ini akan terus berubah. Mungkin saat ini kita masih di tahap online, tapi mungkin saya pribadi yakin ke depan akan ada tahap-tahap yang lain. Saya contohkan mungkin dulu orang berjualan itu harus dipikul, berkeliling, artinya penjual yang mencari konsumen. Lalu beralih ke penjual yang menunggu di lokasi, pembeli yang mencari penjual, artinya harus ke sewa ruko dan lain-lain. Lalu ada juga yang mulai menggunakan food truck, menggunakan inovasi-inovasi seperti itu, tetapi mulai bergeser di online. Nah, untuk hal itu memang kita harus terbuka, kita harus memang tetap mengikuti arus itu. Lalu di penjualan online kita juga mengikuti strategi-strategi apa yang sedang viral, sedang naik daun seperti itu. Seperti saya contohkan dulu waktu ada program dari salah satu brand terkenal, McDonald, itu kan menggunakan program BTS. BTS Meal ya? Betul. Oh, iya. Itu kan BTS ternyata memang cukup meledak dan cukup viral. Di sana kita menangkap ada celah yang bisa kita ambil. Artinya kita coba buat menu dengan menggunakan nama yang mirip-mirip, tetapi memang bukan. Kebetulan di kami ada blueberry, ada taro, dan susu. Artinya kalau disingkat menjadi BTS. Oh, menarik. Gitu. Jadi artinya kita buat menu baru dengan BTS, minimal ketika orang mencari program BTS yang inginnya ke sana, kita terpromosikan di atas. Ada menu baru dengan blueberry taro susu yang maksudnya bukan untuk BTS itu, tetapi hanya mencari kata kuncinya saja. Lalu ini nanti ke depan juga pasti akan ada inovasi-inovasi lain. Betul. Mungkin ada hal yang masuk sehingga memang kita tidak tertutup untuk ide-ide baru dari teman-teman yang masih lebih muda. Mungkin untuk generasi kami di anak 95-90-an, mungkin TikTok itu mungkin dianggap tidak layak untuk kami. Tetapi kalau kita menutup di sana, mungkin kita akan tertinggal karena konsumen di 5 tahun, 10 tahun mungkin konsumennya adalah orang-orang yang lagi main TikTok. Kalau kita tidak tahu sama sekali, mungkin akan tertinggal. Sehingga kalau kami pribadi tetap terbuka, tetap ambil ide-ide baru kalau memang ada, dan tidak menutup untuk ide-ide dari teman-teman yang lebih muda seperti itu. Dalam dunia usaha, berbagai inovasi memang harus terus digali agar usaha kita terus dapat berjaya di pasaran. Keunikan yang menjadi ciri khas harus kita temukan dalam merintis usaha agar dapat membedakan bisnis kita dengan yang lainnya. Seperti yang dilakukan bisnis roti Pandawa 5 yang merubah jajanan kaki 5 roti bakar menjadi lebih berkelas dan enak untuk dipandang. Namun, tetap ramah di kantong tentunya. Hal itu dapat menjadi wujud dedikasi kita dalam menyenangkan hati konsumen. Dan satu hal lagi yang tak kalah penting, yaitu mental baja sebagai pengusaha. Jadi kalau untuk Mas Najib sendiri, apa sih cara yang paling ampuh buat ngatasin kayak lagi down, kayak lagi mungkin ngadepin situasi yang
ini pembeli kok sepi-sepi terus selama beberapa hari ke depan, itu cara Mas Najib menghandle itu semua gimana sih kira-kira? Menurut saya kunci paling penting dari berbisnis atau usaha itu adalah mental, bukan modal. Modal iya, mungkin untuk pengalaman iya, tapi paling penting menurut dan krusial itu mental. Karena memang ada momen ketika meskipun sudah ada di penjualan yang cukup tinggi, tetap mungkin bisa tidak target begitu, itu tetap akan mengalami, sehingga mental memang yang berbicara. Kalau kami pribadi tetap mengikuti saran-saran dari teman-teman, pertama tadi yang lebih muda, lalu kedua juga tetap doa orang tua yang kita utamakan. Betul. Dan yang ketiga juga kita masih semisal tidak ramai, misal sepi, yang kita ambil hikmahnya adalah alhamdulillah hari ini kita istirahat bisa duduk. Kemarin kita tidak punya istirahat duduk. Jadi ada sisi positif yang terus dibangun. Sehingga kalau masih ingat petuah-petuah, mungkin orang tua, mungkin kita semua sudah pernah dengar petuah-petuah sesepuh-sesepuh kita tentang yang rajin, yang bersih, yang ramah, yang resik. Kayak gitu-gitu sudah disampaikan, sabar. Itu kan mereka sudah memberikan bocoran tentang kehidupan ke depan tuh bakal kayak gitu. Betul. Tapi banyak orang yang hanya masuk ke kanan, kuping kanan, keluar kuping kiri. Artinya memang sebenarnya clue dari mereka yang udah duluan udah ngasih info, gambaran kecilnya seperti apa gitu ya. Kalau kerja yang rajin ya, kalau kerja disiplin ya. Itu kan kata-kata yang seperti kata mutiara saja, tapi memang itu yang membentuk mental kami sehingga masih tetap survive. Dan ketika ada yang sepi, mungkin belum ada yang beli, oh ya alhamdulillah bisa duduk. Kalau kemarin nggak ada duduk, seperti itu. Jadi mentalnya tetap terbangun. Oh ya udah, alhamdulillah, bersyukur, besok jualan lagi. Nggak nyerah gitu lah intinya. Ada penyerahan. Semangat, terus ya lakuin aja setiap hari. Kata-kata mutiara sebenarnya sudah disampaikan orang-orang tua kita, disampaikan orang-orang yang lebih dulu, bahwa jadi ketika mempeng, kalau bahasa Jawa yang mempeng, bahkan kalau kita dulu punya resep 5R dalam bahasa Jawa itu resi, roso, rupo, rego, ramah. Oh. Itu 5 yang harus dipertahankan ketika ada orang yang memulai bisnisnya, karena memang harus resi, terus rupo artinya mungkin packaging, roso pasti juga dipertimbangkan, dan roso dan rego ini memang harus diseimbangkan. Rego meskipun ruponya bagus, regonya tinggi juga nggak jalan. Mungkin hanya beberapa konsumen yang menjadi pasarnya. Dan ramah ini yang biasanya orang lupa untuk bahwa mungkin kalau bahasa zaman sekarang ada teman-teman driver online yang datang, mereka menganggap itu hanya sebagai kurir. Kalau kami enggak, itu adalah konsumen kita juga, meskipun mereka hanya mengantarkan, tapi itu tetap konsumen kita. Sehingga ketika menganggap mereka konsumen, seperti petuah yang lama, konsumen adalah raja. Kita tetap memperlakukan mereka seperti konsumen, bukan seperti kurir, atau mungkin seperti orang yang hanya mengantarkan saja, seperti itu.